Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arif Hidayat dari kelas 11 TKN 1 absen 31 SMK Bunda Satria Mangun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem sasis, tepatnya yaitu pada suspensi. Ya, langsung saja pada yang pertama, suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cakram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari bekas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid atau rigid axle suspension dan tipe bebas atau independent suspension. Fungsi suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. Untuk fungsi yang pertama yaitu selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oscilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Fungsi yang kedua yaitu memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda. Yang ketiga, menopang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda. Kemudian komponen utama suspensi. Komponen yang pertama ada bekas, kemudian shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, stroke bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Yang pertama, di sini ada gambar suspensi depan dan suspensi belakang serta konstruksinya. Bisa dilihat. Kemudian lanjut untuk yang pertama yaitu bekas. Bekas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cangkram ban terhadap permukaan jalan, ada 3 tipe bekas, yaitu tipe yang pertama, tipe coil. Bekas coil dibuat dari batang baja, khususnya dari bentuk spiral, ya, dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua, bekas daun. Bekas daun atau leaf spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Kemudian tipe bekas yang ketiga, bekas batang torsi. Bekas batang torsi dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Kemudian materi yang kedua, shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat bekas, kendaraan akan cenderung beroscilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya kendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cangkram ban terhadap jalan. Kemudian ada cara kerjanya. Di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang. Kemudian tipe-tipe shock absorber. Shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerjanya, konstruksinya, dan medium kerjanya. Yang pertama, menurut cara kerjanya. Shock absorber kerja tunggal atau single attraction. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi, sebaliknya pada saat kompresi tidak terjadi
efek meredam. Kemudian shock absorber kerja ganda atau multiple action, baik saat ekspresi maupun compression absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe yang seperti ini. Kemudian penggolongan menurut konstruksinya. Konstruksi shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber atau silinder dalam, reverser chamber atau silinder luar. Kemudian shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber tipe ini hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Ya, kemudian penggolongan menurut konstruksinya. Shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber, silinder dalam, dan reservoir chamber atau silinder luar. Kemudian shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Kemudian penggolongan menurut medium kerjanya. Shock absorber braided case. Di dalam hanya terdapat minyak tube absorber sebagai medium kerja. Kemudian yang kedua, shock absorber braided gas. Ini hanya absorber hidrolik yang diisi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperaturnya rendah 10-15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm persegi. Kemudian yang ketiga yaitu ball joint. Kemudian yang selanjutnya yaitu ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Ya, dilihat pada gambar, terdapat gambar beserta konstruksinya. Kemudian stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Kemudian selanjutnya cara kerjanya. Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, pegas roda bagian luar outer spring tertekan dan pegas roda bagian dalam inner mengembang. Akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujung tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi untuk mengurangi bodi dan pemeliharaan bodi dalam batas kemiringan yang aman. Kemudian yang selanjutnya yaitu strut bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang dikaitkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak
maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Bisa dilihat ada gambar beserta konstruksinya. Kemudian lateral control rod. Lateral control rod dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya yaitu untuk menahan axle pada posisi terhadap beban dari samping. Kemudian ada bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, bekas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang pada pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu bekas mengerut dan mengembang di luar batas maksimum. Ada juga dilihat ada contoh gambarnya di situ. Kemudian tipe karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digunakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama suspensi. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Kemudian suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, independent suspension masing-masing pada roda kiri kanan bergerak bebas atau independent. Bisa dilihat pada gambarnya di situ. Kemudian sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda dapat membelok ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata. Roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang. Pada tipe yang pertama, yaitu suspensi tipe ini digunakan pada roda depan mobil untuk ukuran kecil dan medium. Bisa dilihat di situ terdapat gambar beserta konstruksinya. Kemudian tipe mass pression strut dengan lower arm bentuk L. Konstruksi ini dapat ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Diantaranya adalah lower arm bentuk L. Bentuk ini adalah digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Bisa dilihat konstruksinya beserta bagian-bagiannya. Kemudian tipe double. Kemudian tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada mobil depan, mobil penumpang, dan truk kecil. Konstruksi yang pertama, roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi upper dan lower arm. Kemudian shock absorber dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas. Kemudian steering knuckle dan frame, salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya. Pada steering knuckle melalui ball joint, bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame, dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas koil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Selanjutnya, tipe double wishbone dengan batang torsi. Tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas koil. Batang torsi dipasang pada upper atau lower arm. Bisa dilihat pada gambar dan konstruksinya. Kemudian tipe pegas dan paralel.
Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan, truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah bekas dan dikaitkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Bisa dilihat gambarnya di situ. Kemudian sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang lebih dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan bekasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaan dengan shock absorber. Tipe bekas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan bekas daun paralel disebut lift axle, yaitu atau unit yang terdiri dari differential axle, shaft, dan wheel hub. Lift axle dihubungkan ke propel shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama bekas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya pergerakan penggerak. Kemudian tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle yang baik. Bisa dilihat pada gambar konstruksinya. Kemudian tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekuatan rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment to in tread and chamber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan roda belakang mobil penumpang. Kemudian tipe double wishbone. Tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Bisa dilihat konstruksinya pada gambar. Kemudian tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.